Bentar, langsung kirim ke kelompok satu orang belum ada. Juga belum. Ini Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Michael yang akan bertugas sebagai koordinator pada diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kelompok pertama dipersilakan mempresentasikan hasil diskusinya dengan topik isi dan makna filsafat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Zulkarnain dari kelompok 1. Dan saya bersama rekan saya, Anissa Dwi Putri, Fatinah Azhar, dan juga Muhammad Haryo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu Asti yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa menyampaikan presentasi kami. Presentasi kami yaitu berjudul Isi dan Makna Filsafat. Langsung saja, kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Dwi Putri, yaitu tentang pengertian dan ciri filsafat. Silakan Anissa Dwi. Pengertian filsafat. Filsafat merupakan studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani, filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Ini merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting, karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Pengertian filsafat menurut para ahli. Pertama, Bertrand Russell. Filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir. Tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi, secara kritis dalam arti kata, setelah segala sesuatunya diselidiki, problema-problema apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu. Dan setelah kita menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan yang menjadi dasar bagi pengertian kita sehari-hari. Kedua, Immanuel Kant. Sementara itu, Immanuel Kant merumuskan filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya. 4 persoalan, yaitu apa yang dapat kita ketahui, metafisika, apa yang seharusnya dilakukan, etika, sampai di manakah harapan kita, agama, apakah hakikat manusia, antropologi. Ketiga, WJS Purwadarminta. Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Keempat, Mudofir. Filosofi filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia. Istilah Yunani philein sama dengan mencintai, sedangkan philos sama dengan teman. Istilah sophos sama dengan bijaksana, sedangkan sophia sama dengan kebijaksanaan. Apabila istilah filsafat mengacu pada asal kata philein dan sophos, maka berarti mencintai sifat bijaksana, atau bijaksana sebagai kata sifat. Apabila filsafat mengacu pada asal kata philos dan sophia, maka berarti teman kebijaksanaan atau kebijaksanaan sebagai benda. Kelima, Nasrun. Filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia tentang makna dirinya.
makna alam, dan tujuan hidupnya dengan mempergunakan pikiran dan dibantu oleh rasa dan keyakinan yang ada dalam dirinya itu. Sebagai suatu kesatuan yang satu mempengaruhi dan membantu yang lain. Filsafat dijadikan pegangan dan pedoman dalam memberi isi hidupnya dan berusaha mencapai tujuan hidupnya. Ciri-ciri filsafat secara umum. Pertama, implikatif. Ilmu filsafat sering memikirkan akibat yang didapatkan dari suatu pemikiran. Tujuan hal tersebut supaya manusia selalu dapat melahirkan berbagai pemikiran baru yang dapat mengembangkan intelektualitas. Kedua, memiliki sifat yang universal. Secara umum, pemikiran filsafat memang tidak ada sangkut pautnya dengan objek-objek tertentu atau cenderung bersifat universal. Contoh dari pemikiran seperti ini seperti kebebasan, keadilan, dan moral manusia. Ketiga, tidak faktual. Tidak faktual dalam konteks ini merupakan sesuatu yang bersifat spekulatif dengan menciptakan berbagai dugaan yang logis dan masuk akal dalam menangani suatu hal yang tanpa bukti. Hal ini dikarenakan pemikiran tersebut telah melampaui batas-batas fakta ilmiah. Keempat, berhubungan dengan nilai. Pengertian filsafat berdasarkan pendapat C.J. Ducasse ialah upaya manusia dalam mencari pengetahuan. Upaya tersebut berupa fakta yang biasa disebut dengan penilaian. Yang disebut dengan penilaian di sini yaitu antara susila dan asusila, serta yang baik dengan yang buruk. Sehingga filsafat berperan sebagai penengah yang digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. Yang terakhir, berhubungan dengan arti. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, sesuatu yang dianggap berarti pasti memiliki sebuah nilai. Oleh karena itu, secara filsuf sering menggunakan bahasa ilmiah dan berbagai kalimat yang bersifat logis, supaya ide-ide di dalamnya memiliki nilai tersendiri. Baik, terima kasih Anissa Dwi Putri. Selanjutnya, materi tentang fungsi dan tujuan yang akan disampaikan oleh Fatin. Kepada Fatin, dipersilahkan. Fungsi filsafat, yang pertama ada membentuk sifat kritis, yang kedua sebagai pemecahan masalah, yang ketiga membantu kemampuan analisis, dan yang keempat menambah pengalaman. Selanjutnya, tujuan filsafat secara umum. Keberadaan filsafat dapat membantu manusia menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan. Setelah mengetahui arti filsafat beserta ciri-ciri umum yang dimilikinya, kali ini kita akan membahas mengenai tujuan filsafat secara umum yang telah dijabarkan ke dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dengan hal ini, maka manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme. Yang ketiga, dengan menilai berbagai macam hal di sekitarnya secara objektif, maka melalui filsafat diharapkan manusia akan lebih terdidik dan mampu memiliki pengetahuan yang luas. Yang keempat, filsafat dapat mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan lebih mendalami ilmu pengetahuan. Yang kelima, dengan mempelajari filsafat, maka manusia juga dapat memahami perkembangan, kemajuan pengetahuan, serta sejarah pertumbuhan dari pengetahuan tersebut. 6. Filsafat membuat manusia agar memiliki kemauan untuk berpendapat sendiri, mandiri dalam hal rohaniah, berpikir sendiri, serta dapat menunjukkan sifat yang kritis. Yang ketujuh, dengan mendalami filsafat, maka manusia dapat mendalami pokok ilmu sampai ke cabang-cabangnya. Dengan demikian, maka akan lebih mudah dalam memahami hakikat ilmu beserta sumber dan tujuannya. Yang kedelapan, filsafat juga sangat berguna bagi dunia pendidikan, karena baik siswa maupun pengajar punya pedoman yang kuat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, terutama untuk membedakan mana persoalan yang bersifat ilmiah dan tidak ilmiah. Terima kasih, Fatin. Selanjutnya, materi tentang unsur dan jenis filsafat.
yang akan saya sampaikan. Unsur-unsur filsafat yaitu ada epistemologi, aksiologi, ontologi. Jenis-jenis filsafat yaitu ada yang pertama estetika. Sesuai namanya, estetika ialah filsafat yang membahas dan mempelajari keindahan, serta mencari tahu bagaimana keindahan tersebut dibentuk. Filsafat ini juga mempelajari bagaimana cara manusia dalam merasakan keindahan tersebut. Yang kedua, etika. Filsafat berikut ini mempelajari mengenai aturan serta norma yang dipakai masyarakat dalam berperilaku. Dengan kata lain, filsafat ini digunakan sebagai pedoman untuk menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, yaitu ada metafisika. Jenis filsafat ini erat kaitannya dengan hakikat fundamental dan proses analitis terhadap realitas, serta keadaan yang menyertainya. Penelitian yang berhubungan dengan metafisika biasanya berpusat pada pertanyaan-pertanyaan seputar keberadaan dan realitas. Yang keempat yaitu ada logika. Filsafat logika merupakan cabang yang mendalami bagaimana kemampuan seseorang untuk berpikir secara tepat. Yang kelima yaitu ada epistemologi. Epistemologi merupakan jenis filsafat yang secara khusus membahas mengenai pengetahuan. Adapun beberapa pengetahuan yang dibahas seperti validitas data, asal mula, validitas, struktur, serta metodologi yang bekerja sama dalam menyusun pengetahuan manusia. Yang keenam yaitu ada filsafat ilmu. Pada dasarnya, pengertian filsafat ilmu adalah bagian epistemologi yang merupakan filsafat pengetahuan. Namun, pengkajian filsafat ilmu lebih terpusat pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan hakikat ilmu itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu saja dari kelompok 1. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Ada kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih kepada pembimbing dalam pertemuan kali kita dengar ini. Baiklah. Oke, maaf. Ini suaranya kurang jelas. Sekarang udah jelas? Suaranya kurang jelas. Mendem. Jelas? Belum. Coba pakai handset atau earphone. Iya. Oke. Sudah jelas? Sudah lumayan. Oke, diingatkan. Udah clear belum? Mantul. Oh iya. Oke. Iya. Diingatkan sekali lagi untuk anggota kelompok yang sedang berdiskusi. Silakan on cam ya. Oke. Terima kasih kepada komisi yang telah memberikan waktu untuk kelompok 2 agar bisa berpresentasi pada hari ini. Baik, tanpa memperlama waktu, saya Siti Anjani akan mempresentasikan mengenai sejarah
sebagian masa Yunani. Slide-nya boleh dilanjutkan. Halo. Oke, pada masa Yunani terjadi pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Hal ini sangat penting kenapa? Pada saat itu kepercayaan masyarakat berdasarkan mitosentris yaitu kepercayaan atas hal-hal mitos terhadap terjadinya fenomena alam. Tetapi ketika filsafat diperkenalkan, penapisan kepercayaan itu mulai terjadi di mana mereka telah mempercayai bahwa aktivitas alam terjadi dikarenakan oleh alam itu sendiri dan memiliki sebab akibat. Sekitar abad ke-9 sebelum Masehi atau sekitar 700 sebelum Masehi di Yunani, Sophia diberi arti kebijaksanaan atau bisa diartikan juga sebagai kecakapan. Kata filosofos pada awalnya digunakan oleh Heraklitos dan selanjutnya sekitar tahun 500 sampai 580 sebelum Masehi, kata-kata tersebut digunakan oleh Pythagoras. Dan pengantar filsafat ilmu menurut filosofos harus memiliki pengetahuan luas sebagai perwujudan dan kecintaannya kepada kebenaran dan mulai digunakan pada saat kaum sofis dan sofis yang mana mereka memaknai filosofi sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoritis. Slide berikutnya. Filosofia merupakan hasil dari perbuatan filosofiin, dan filosofos adalah orang yang melakukan filosofiin. Dan mulai dari kata filosofia inilah timbul kata-kata filosofi seperti di Belanda, Jerman, Prancis, filosofi di Inggris, dan di Indonesia dikenal dengan falsafah. Kaum sofis dan Socrates itu sebagian adalah seorang nelayan, dan mereka juga tinggal di daerah pesisir. Oleh karena itu, kebiasaan mereka hidup di alam bebas ini, sebagai nelayan mewarnai kepercayaan yang mereka anut, yaitu didasari oleh kekuatan alam. Sehingga mereka memiliki kepercayaan bahwa hubungan manusia dengan Sang Pencipta bersifat tonalitas, maksudnya kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia. Dan kepercayaan formalitas ini ternyata ditentang oleh salah satu pakar ilmu, yang dimana ditentang oleh Homerus lewat karyanya yang berjudul Ilias dan Odius, yang dimana karya-karya tersebut memiliki nilai-nilai tinggi dan sangat edukatif. Lanjut pada abad ke-6 sebelum Masehi, muncul para pemikir yang memiliki kepercayaan yang rasional dan membuat pergeseran pada kepercayaan sebelumnya. Pada kepercayaan ini, Tuhan tidak lagi terpisah dengan manusia, tetapi menyatu dengan kehidupan manusia. Sistem kepercayaan yang natural religius bertransformasi menjadi sistem kultural religius. Kepercayaan natural religius yakni manusia terikat oleh tradisionalisme, sedangkan dalam sistem kepercayaan kultural religius, probabilitas manusia mengembangkan potensi dan budaya dengan bebas, serta dapat mengembangkan pemikirannya untuk menghadapi dan memecahkan problematika dalam kehidupan alam dengan akal pikirnya. Oke, ini adalah beberapa hasil pemikiran para filsuf. Yang pertama ada Thales yang mengembangkan geometri dan matematika, dan juga ada Lysippos serta Demokritos yang mengembangkan teori materi, Hippocrates tentang kedokteran, Euclid geometri edukatif, dan Socrates mengenai teori tentang moral, dan Plato teori tentang ide, serta ada Aristoteles yaitu teori tentang dunia dan benda, serta ia berhasil menghimpunkan data 500 jenis binatang dan sistem pengaturannya. Serta
ternyata ada suatu keberhasilan spektakuler juga dari Aristoteles, ialah menemukan sistem pengaturan pemikiran sejarah filsafat. Para ahli pikir Yunani kuno mencoba untuk membentuk konsep tentang asli alam. Meskipun sebelumnya sudah ada tentang konsep tersebut, namun konsepnya bersifat mitos, yaitu mitokosmologis atau tentang asal-usul alam semesta, serta mitokosmologis mengenai asal-usul serta sifat kejadian-kejadian alam semesta. Sehingga konsep mereka dalam mencari asal atau asula dalam alam semesta menjadikan mereka dikenal sebagai filsuf alam, karena pemikiran filsafat pada alam semesta yang pemikirannya kosmosentris. Sementara itu, para pemikir Yunani klasik seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, itu mereka pemikirannya pada manusia memiliki pemikiran filsafat yang antroposentris. Hal ini disebabkan karena pemikiran para ahli pikir Yunani klasik tersebut memasukkan nilai manusia sebagai subjek yang harus bertanggung jawab terhadap segala perilakunya. Oke, masa Yunani cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadil Sirot. Fadil, dijelaskan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah filsafat pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, dimulai dengan munculnya filsafat Eropa. Dan filsafat abad pertengahan dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Lalu, pada abad ke-6 sebelum Masehi, setelah mendapat dukungan dari Karel Agung, muncul sekolah-sekolah yang mengajarkan tata bahasa, dialektika, geometri, aritmatika, dan astronomi, dan musik. Pada abad ini, perkembangan pemikiran filosofis pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya universitas dan ordo. Lalu sekitar pada tahun 850 sampai 1200 Masehi berlangsung masa Islam. Masa inilah kerajaan Islam terjadi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Dan pada tahun ke-1492 Masehi, terjadi jatuhnya kerajaan Islam di Granada, Spanyol. Kekuatan politik di barat dimulai dengan pemecatan timur. Next slide. Pada abad ini, sukses besar dalam kegiatan bidang filsafat. Berikut adalah mata rantai yang mentransfer filsafat Yunani. Yang pertama, seperti yang dilakukan oleh para ulama Islam Eropa Timur dengan menambahkan pemikiran keislamannya. Lalu yang kedua, kemudian pemikiran-pemikiran tersebut masuk ke Eropa yang merupakan sumbangan terbesar Islam. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anissa Alhamarini. Kepada Saudari Anissa Alhamarini, dipersilakan. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang abad modern. Abad modern menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan. Abad modern berawal dari Renaissance dan Humanisme sebagai awal masa abad modern. Filsafat masa ini menempatkan fondasi dasar bagi metode logis ilmiah dan dibentuk lebih praktis. Filsafatnya diarahkan pada usaha manusia untuk menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Perkembangan pada abad ke-18 mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan. Oke, next slide. Selanjutnya adalah tokoh abad modern. Yang pertama ada George Berkeley yang pada tahun 1685 sampai 1753. Merupakan seorang filsuf Irlandia yang juga menjabat sebagai uskup di gereja Anglikan. Inti pandangan filsafat Berkeley adalah tentang pengenalan. Menurut Berkeley, pengamatan terjadi bukan karena hubungan selang subjek yang mengamati dan objek yang diawasi. Yang kedua ada David Hume. David Hume pada tahun 1711 sampai 1776 merupakan filsuf Skotlandia, ekonom, dan sejarawan. Hume merupakan filsuf besar pertama dari era modern yang membuat filosofi naturalisme. Filosofi ini sebagian mengandung penolakan atas prevalensi dalam konsepsi dari pikiran manusia merupakan miniatur dari kesadaran kesucian.
Yang ketiga ada Rousseau pada tahun 1722 sampai 1778. Merupakan seorang tokoh filosofi akbar, penulis, dan komposer pada 100 tahun pencerahan. Pemikiran filosofinya mempengaruhi revolusi Prancis, perkembangan politika modern, dan dasar pemikiran edukasi. Dan yang ketiga ada Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Dia merupakan filsuf Jerman yang bekerja secara komprehensif dan sistematis dalam epistemologi atau teori pengetahuan, etika, dan estetika. Pemikirannya mempengaruhi semua filsafat berikutnya, terutama berbagai aliran Kantianisme dan idealisme. Yang terakhir ada Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754. Christian Wolff adalah seorang filsuf Jerman yang berpengaruh besar dalam gerakan rasionalisme sekuler dari Jerman pada abad 18. Meskipun Wolff berasal dari keluarga Lutheran, tetapi pendidikannya di sekolah Katolik merupakan pengenalan pemikiran Aquinas dan Suarez. Oke, next slide. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah dan mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian, perspektif, dan caranya sendiri. Munculnya pemikiran filsafat yang beragam menyebabkan tidak terdapat lagi pemikiran yang mendominasi. Kemudian lahirlah filsafat kontemporer atau filsafat dewasa. Oke, pada masa abad dewasa ini akan dijelaskan pada Igustiayu. Pada Igustiayu. Masa abad dewasa ini, filsafat abad ke-20 juga dianggap filsafat kontemporer atau filsafat masa kini. Yang merupakan ciri khas pada pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia. Filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang spesifik pada bidang bahasa dan etika sosial. Pada bidang bahasa timbullah filsafat analitika. Filsafat analitik adalah istilah umum untuk filsafat yang mendominasi negara-negara pemakai bahasa Inggris pada abad ke-20. Misalnya di Amerika Serikat, Britania Jaya, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Kebanyakan departemen filsafat universitasnya menyebut diri mereka sendiri sebagai departemen analitik. Pada bidang etika sosial, memuat pokok utama problem apakah yang hendak kita perbuat di dalam masyarakat dewasa ini. Pada paruh pertama abad ke-20, ada aliran kefilsafatan seperti neotomisme, neokantianisme, neohegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Namun, aliran-aliran tadi hingga sekarang hanya sedikit yang masih bertahan. Pada awal belahan akhir abad ke-20 timbul aliran kefilsafatan yang lebih bisa memberikan corak pemikiran. Oke, terima kasih atas partisipannya. Saya kembalikan kepada Tonti atau moderator. Oke, itulah presentasi dari kelompok 2. Berikutnya presentasi dari kelompok 3. Untuk kelompok 3, dipersilahkan. Saya ingatkan pada kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya, silakan on cam. Open kamera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cabang-Cabang Filsafat. Materi pertama akan disampaikan oleh Devita Esta. Pada Saudari Devita, dipersilakan. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya serta
pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Ragam epistemologi ada 3, yaitu epistemologi subjektif, epistemologi pragmatik, epistemologi moral. Next slide. 2. Etika. Menurut Popkin dan Stroll, tahun 1956, etika ialah cabang filsafat yang membahas tentang perbuatan atau perilaku manusia dari sudut pandang baik atau buruk, benar atau salah. Etika dapat juga dikatakan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai ajaran moral atau moralitas. Ada 2 macam etika, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta apa adanya, yaitu mengenai nilai atau pola perilaku manusia yang terkait dengan situasi dan realitas konkret yang membudaya. Etika normatif berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku yang seharusnya atau yang ideal dimiliki oleh manusia. Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia dan mengenai bagaimana seharusnya bertindak sesuai dengan norma-norma itu. Next slide. 3. Estetika. Istilah estetika berasal dari bahasa Latin, aestheticus, atau bahasa Yunani aesthetikos, yang artinya merasa atau hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera manusia. Ada juga yang menyebutkan bahwa arti estetika ialah suatu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan dan biasanya terdapat di dalam seni dan alam semesta. Aspek estetika terdiri dari aspek absolutisme atau penilaian sebuah karya seni, aspek anarki atau penilaian berdasarkan tiap-tiap orang, dan aspek relativisme atau penilaian seseorang yang tidak mutlak. Teori-teori estetika yaitu teori estetika formal, teori estetika ekspresionis, teori estetika psikologis, dan teori esensialitas, dan teori bentuk tujuan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. 4. Metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Pemaknaan mengenai metafisika bervariasi dan dari setiap masa dan filsuf tertentu memiliki pandangan yang berbeda. Sistematika metafisika. Yang pertama, metafisika umum. Metafisika umum mempertanyakan klasifikasi paling umum dan berurusan dengan keberadaan, karakteristik, dan relasi antara keduanya. Yang kedua, teologi rasional. Teologi rasional mempertanyakan sebab pertama dari segala sesuatu. Yang ketiga, psikologi rasional. Psikologi rasional berurusan dengan jiwa atau esensi. Yang keempat, kosmologi rasional. Kosmologi rasional berurusan dengan sifat keberadaan manusia. 5. Filsafat politik. Filsafat politik adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tentang tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh otoritas. Filsafat politik telah lahir semenjak manusia mulai menyadari bahwa tata sosial kehidupan bersama bukanlah sesuatu yang terberi secara alamiah, melainkan sesuatu yang sangat mungkin terbuka untuk perubahan. Oleh karena itu, tata sosial ekonomi politik merupakan produk budaya dan memerlukan justifikasi filosofis untuk mempertahankannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Stefani Maciwe. 6. Filsafat agama. Filsafat dan agama mengandung pengertian yang dipahami secara berlawanan oleh banyak orang. Filsafat dalam cara kerjanya bertolak dari akal, sedangkan agama bertolak dari wahyu. Oleh sebab itu, banyak kaitan dengan berpikir, sementara agama banyak terkait dengan pengalaman. Filsafat membahas sesuatu rangka
melihat kebenaran yang diukur apakah sesuatu itu logis atau bukan. Masalah-masalah yang dipertanyakan antara lain hubungan antara Allah, dunia, dan manusia, antara akal budi dan wahyu, pengetahuan dan iman, baik dan jahat, sosok pengalaman yang kudus dan yang syai'ani, a priori religius, paham-paham seperti mitos dan lambang, dan akhirnya cara-cara untuk membuktikan kerasionalan iman kepada Allah. Ada lagi yang memahami filsafat agama merupakan kajian terhadap hal-hal fundamental dari agama. Inilah yang dikaji dalam filsafat agama dewasa ini. Tujuh, filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4 hal, yaitu pengetahuan ilmu, pengetahuan biasa, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Yang ke-8, filsafat hukum. Filsafat hukum bukanlah cabang dari ilmu hukum, melainkan cabang dari ilmu filsafat yang hendak menelaah hukum dengan pendekatan filsafati, yakni dengan melihat dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dan dari hukum. Menurut peraturan hukum, Franz Magnus Suseno yang mengutip pendapat Reinhold Zipelius mengemukakan bahwa terdapat 3 hal dasar yang harus direalisasi dalam hukum, yaitu nilai kesamaan, kebebasan, dan solidaritas. Materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Febiana. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan adalah menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritis secara konkret adalah relasi antara pendidik dan peserta didik dalam pelajaran. Salah satu yang sering dibicarakan di masa ini adalah pendidikan yang menyentuh aspek pengalaman. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum dan pembelajaran, serta aspek-aspek pendidikan yang lain. Selanjutnya, filsafat sejarah. Filsafat sejarah merujuk pada aspek teoritis sejarah dalam 2 pengertian. Sudah menjadi kebiasaan untuk membedakan filsafat kritis sejarah dengan filsafat spekulatif sejarah. Yang pertama, filsafat kritis sejarah adalah aspek teori dari disiplin ilmu sejarah akademis dan berkaitan dengan permasalahan seperti asal-usul bukti sejarah, sejauh mana objektivitas dapat dilakukan, dan sebagainya. Yang kedua, filsafat spekulatif sejarah adalah bidang filsafat tentang signifikansi hasil, jika ada, dari sejarah manusia. Lebih lanjut, teori ini berspekulasi mengenai kemungkinan akhir teologis terhadap perkembangannya, yaitu mempertanyakan apakah ada prinsip-prinsip desain, tujuan, atau petunjuk, atau finalitas dalam proses sejarah manusia. Bagian dari Marxisme, misalnya, merupakan filsafat spekulatif sejarah. Contoh lainnya adalah historiosofi, istilah yang dikenalkan pada 1838 oleh August Ciskowski untuk menjelaskan pemahamannya di atas sejarah. Meski terdapat beberapa tumpang tindih, keduanya biasanya dapat dibedakan. Sejarawan profesional modern cenderung skeptis mengenai filsafat spekulatif sejarah. Terkadang, filsafat kritis sejarah termasuk dalam historiografi. Filsafat sejarah jangan sampai tertukar dengan sejarah filsafat.
yang merupakan kajian mengenai perkembangan gagasan filsafat dalam konteks sejarahnya. Selanjutnya, filsafat matematika. Filsafat matematika adalah cabang dan filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sifat logis dan struktur dari matematika itu sendiri membuat pengkajian ini meluas dan unik di antara mitra-mitra bahasa filsafat lainnya. Memahami tema-tema yang sering dibicarakan antara lain, apakah sumber pokok bahasa matematika, apakah status ontologi dari etnis matematika, apakah yang dimaksud dengan objek matematika, apakah sifat atau karakter dari proporsi matematika, apakah kaitan antara logika dan matematika, apakah peran hermeneutika di dalam matematika, jenis penyelidikan apakah yang memainkan peran penting di dalam matematika, apakah tujuan dari penyelidikan matematika, apakah yang memberi pertautan antara matematika dan pengalaman, sifat manusia apakah yang berada di sebalik matematika, apakah yang dimaksud dengan keindahan matematika, apakah sumber dan sifat kebenaran matematika, apakah hubungan antara dunia matematika abstrak dan semesta materi, dan apakah matematika suatu bahasa yang mutlak dan universal. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari kelompok 3, yaitu cabang filsafat. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 4. Kelompok 4 dengan topik sistem pendidikan nasional. Untuk kelompok 4 dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional. Saya Khairunisa sebagai moderator bersama rekan saya Fania Sugondo Putri, Aisyah Milhas Nurut Muslimah, dan Syifa Rahmayanti. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yang mana ini akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Jadi, sistem pendidikan nasional itu merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan ini, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengenalan diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negaranya. Tentunya, sistem pendidikan Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana ini disahkan langsung oleh Presiden kelima Republik Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Next slide. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai visi dan misi Sistem Pendidikan Nasional, yang akan dijelaskan oleh Fania. Kepada Fania, dipersilahkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu visi dan misi dari Sistem Pendidikan Nasional. Visi dari Sistem Pendidikan Nasional yaitu mewujudkan sistem yang dijadikan sebagai peranata sosial dan berwibawa dan kuat demi pemberdayaan seluruh warga negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu misi Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama yaitu memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak bangsa sejak usia dini hingga akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar. Yang kedua yaitu mengusahakan pemerataan dan perluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh rakyat negeri. Yang ketiga, yaitu memajukan akuntabilitas dan profesionalisme setiap lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan keterampilan, sikap, pengalaman, nilai, dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional.
Yang keempat, yaitu memberdayakan keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip otonomi dalam konteks NKRI. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas proses edukasi dan kesiapan masukan untuk memaksimalkan pembangunan budi pekerti yang bermoral. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai tujuan dan fungsi sistem pendidikan nasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aisyah. Kepada Aisyah, dipersilahkan. Fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang fungsi dan tujuan pendidikan. Undang-undang tersebut mencakup semua aspek pendidikan nasional di Indonesia, antara lain meliputi konsep pendidikan, pesan dan tujuannya, jenis pendidikan, jenjang pendidikan, standar pendidikan, dan lain-lain. Akibatnya, arah pendidikan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa. Untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai jalur dan jenis-jenis apa saja yang ada di sistem pendidikan nasional yang akan dijelaskan oleh Siva. Kepada Siva, dipersilahkan. Jalur pendidikan nasional pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, informal, dan informal, non-formal dan informal. Pendidikan non-formal formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan usia dini, TK, pendidikan dasar, SD atau MI, pendidikan menengah, SMP, MTS, SMA, MA, dan pendidikan tinggi yaitu universitas. Sedangkan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Masih slide yang tadi. Pendidikan non-formal dibagi menjadi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan anak usia dini, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Pendidikan non-informal dibagi menjadi sekolah rumah atau homeschooling, dan pusat kegiatan belajar mengajar PKBM. Jenis pendidikan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, khusus, keagamaan, vokasi, dan profesi. Sekian presentasi. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk kelompok berikutnya ada kelompok 5 dengan topik aspek antologi pendidikan. Kelompok 5, persilakan. Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun judul materi yang kami bawakan yaitu aspek ontologi pendidikan. Saya Elona Purba sebagai moderator dari kelompok 5 dan rekan saya yaitu Fitri Apriliana, Rena Arta Felicia, dan Faiza Lisna. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, apa itu ontologi secara umum, akan dipresentasikan oleh Renata. Oke, baik.
Ontologi secara umum. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, ontos, yang berarti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Adapun mengenai objek material, ontologi ialah yang ada, yaitu ada individu, ada umum, ada terbatas, ada tidak terbatas, ada universal, ada mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika, dan ada sesudah kematian maupun sumber segala yang ada. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas bagi pendekatan kualitatif, realitas terampil, dan kuantitas atau jumlah. Setelahnya menjadi monis, palarealisme, atau pluralisme. Oke, saya akan melanjutkan ke Elona. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian ontologi menurut para ahli. Yang secara umum, yang pertama adalah pengertian dari Aristoteles. Ontologi adalah pembahasan mengenai hal ada sebagai hal ada mengalami perubahan dalam sehubungannya objeknya, di mana objek yang dibahas meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, menurut Heidegger, mengatakan bahwa ontologi adalah analisis eksistensi sebagai analisis konstitusi dan mempunyai tujuan untuk menemukan apa yang memungkinkan eksistensi. Yang ketiga, menurut Kleinberg, pengertian ontologi adalah ilmu pertama tentang yang ada sejauh ada. Studi dalam ontologi mencakup semua yang ada, termasuk Allah dan semua ciptaan, dan mendasari baik teologi maupun fisika. Dan masih banyak lagi menurut Delahaye, Ensiklopedia, Husserl, Bakhtiar, Soetrino, Casto, Runes, dan lain-lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fitri Apriliana. Baiklah, saya akan melanjutkannya, membacakan aspek ontologi dalam pendidikan. Ontologi pendidikan yaitu substansi pendidikan dalam semua perspektifnya, sebagaimana melihat pendidikan dari tujuan esensialnya sebagai pencapaian maksimal dari pendidikan. Secara ontologis, filsafat pendidikan berusaha mengkaji secara mendalam hakikat pendidikan dan semua unsur yang berhubungan dengan pendidikan. Hubungan antara ontologi dengan pendidikan. Ontologi merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan, berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris serta mempelajari mengenai apa yang ingin diketahui manusia dan objek apa yang diteliti ilmu. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan, ialah sisi yang mengatur seluruh kegiatan berpendidikan. Jadi, hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari fondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Baik, contoh ontologi pendidikan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Faizalisma. Contoh ontologi pendidikan. Contoh dari ontologi pendidikan yaitu visi misi, lembaga pendidikan atau sekolah. Di dalam lembaga pendidikan atau sekolah, visi misi merupakan komponen yang harus ada. Karena visi misi merupakan perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan atau hasil. Maka dalam ilmu filsafat pendidikan, visi misi yang merupakan identitas dari suatu lembaga pendidikan atau sekolah yang harus dapat membuktikan dan mengeksistensikannya.
Jadi, visi misi tidak hanya terpampang dan hanya bacaan saja, tetapi juga harus ada pembuktiannya. Ada eksistensi yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan ini ada dan tujuan diciptakannya suatu lembaga itu sendiri. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kami buat, kami dari kelompok 5 minta maaf. Terima kasih. Oke, itulah presentasi dari kelompok 5. Berikutnya kita beralih ke kelompok 6 dengan topik aspek epistemologi pendidikan. Untuk kelompok 6 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai aspek epistemologi pendidikan. Bersama rekan saya, Dina Metarmanik, Siti Rahmatullah, Atia Biriski, dan Fikri Mulyansyah. Baik, pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dina. Pada Saudari Dina, disilakan. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya diskursus. Diartikan epistemologi yaitu cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Secara umum, epistemologi diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang membicarakan dan menyelidiki sumber, kaidah, proses, dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan sehingga membawa kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki. Maka dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah teori tentang suatu kebenaran atau pengetahuan. Secara sistematis, aspek epistemologi membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas, dan kebenaran pengetahuan atau ilmiah. Pengertian epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Maka dapat disimpulkan bahwa epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Next slide. Tolong next slide. Akan dijelaskan oleh Saudari Dina, silakan. Menurut pendapat para ahli mengenai epistemologi adalah sebagai berikut. Menurut Muhmidayeli pada tahun 2011, epistemologi adalah dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan yang sistematis tentang pengetahuan. Epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang berbicara persoalan hakikat, sumber, struktur, metode, atau validitas pengetahuan. Menurut Uyuh Sadullah pada tahun 2012, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas atau mengkaji tentang asal, struktur, metode, serta keabsahan pengetahuan. Baiklah, next slide. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fikri. Kepada Saudara Fikri, disilakan. Hubungan epistemologi pendidikan. Epistemologi ini berhubungan langsung dengan epistemologi pendidikan. Epistemologi pendidikan adalah filsafat tentang sumber-sumber pendidikan dan seluk-beluk pendidikan. Hal-hal yang dibahas di dalamnya adalah mengenai dari mana sumber-sumber pendidikan dapat digali, bagaimana materi sumber-sumber pendidikan yang menjadi landasan dilaksanakannya pendidikan, mengapa hal-hal yang dimaksud oleh dasar-dasar pendidikan menjadi landasan atau pijakan pendidikan. Next slide. Masalah utama yang timbul adalah nilai keilmuannya. Nilai keilmuan yang dimaksud adalah kebenaran dalam pendidikan atau pendidikan yang benar. Kemudian juga yang sendiri bisa ditanamkan ke dalam pribadi untuk
dikembangkan menjadi sikap ilmiah dan menggambarkan cerminan intelektual dalam pengimplementasian di masyarakat. Aspek epistemologi pendidikan juga berfungsi sebagai landasan dasar pengembangan potensi intelektual dan yang menjadi sasaran epistemologi pendidikan ini adalah keahlian dan keterampilan itu sendiri. Maka dari itu pendidikan itu dipegang dan berada pada tanggung jawab intuisi dalam hal ini adalah sekolah. Epistemologi pendidikan juga membahas mengenai masalah metodologi dalam kegiatan keilmuan pendidikan, penggolongan dalam ilmu pendidikan, pengembangan teori, model, dan paradigma keilmuan dalam ilmu pendidikan. Baik, next slide. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Atia. Pada Saudari Atia, disilahkan. Implementasi epistemologi pendidikan menurut aliran-aliran. Yang pertama, epistemologi pragmatisme. Menurut kaum pragmatisme, tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Baik dari kadar instrumentalnya yang akan membawa pada akibat-akibat, baik yang setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide, pikiran dalam dunia pengalaman realistis. Menurut kaum pragmatisme, tenaga pendidik harus mengonstruksi situasi belajar dalam menempatkan masalah tertentu yang pemecahan atau problem solving-nya akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih baik akan lingkungan, sosial, dan fisik mereka. Konsekuensinya menggantikan struktur tradisional tentang subjek, matters bagi guru maupun kelas harus meramalkan apakah pengetahuan itu memberikan manfaat dalam pemecahan problem tertentu yang sedang mereka diskusikan. Seperti transportasi sepanjang sejarah, persoalan-persoalan yang menyimpang saat ini, ataupun persoalan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga menjadikan ini lebih mudah dikuasai ketika mereka dapat memanfaatkannya sebagai alat yang dapat memuaskan kebutuhan dan kepentingan mereka dalam menghadapi realitas. Next slide. Masih akan dijelaskan oleh Lalu lanjut. Yang kedua, baik, Saudari Atia. Epistemologi pendidikan dalam realisme ini adalah suatu proses yang ragam persoalan pendidikan seperti halnya bisa kita lihat mengenai realitas pendidikan peserta pendidik dan isi pendidikan, strategi dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Realisme sendiri sebenarnya mengajarkan bahwa menanamkan pengetahuan tertentu kepada anak yang sedang tumbuh dan berkembang merupakan tugas paling penting yang terdapat di sekolah. Oleh karena itu, inisiatif dalam penerapannya terletak pada guru sebagai pengalihan warisan, bukan pada siswa, guru atau tenaga pendidik yang memutuskan ke arah mana subjek peserta didik mau diarahkan dan apa saja subjek yang mesti mereka pelajari di dalam kelas. Baik, terima kasih. Yang ketiga, ya, silakan. Epistemologi idealisme. Epistemologi idealisme ini memiliki arti seperti kurikulum yang digunakan dalam pendidikan, pun lebih berfokus pada isi secara objektif, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada subjek, tertuju pada peserta didik untuk mampu menggerakkan jiwanya pada ragam realitas yang akan memperkuat cara berpikir dan cara mereka melakukan analisis terhadap keseluruhan realitas pengalamannya. Pribadi idealis adalah pribadi yang peka terhadap realitas di sekitarnya, sehingga tidak satu pun kejadian yang dilihat dan didengarnya hilang dari pikiran, hingga
Hal itu memunculkan kepribadian yang cermat dan tangkas dalam mencerna keseluruhan realitas yang terbangun dari ruang idenya. Oke, terima kasih kepada Saudari Atia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, mengenai pentingnya epistemologi pendidikan. Jadi, peran epistemologi dalam dunia pendidikan itu sangatlah penting atau urgent, agar peserta didik tidak mudah terjerumus dalam suatu pemahaman tertentu. Hal demikian juga dibutuhkan adanya pengetahuan dan kebenaran secara universal atau general, dan sesuai dengan akal pikiran untuk memahami suatu hal tertentu. Selain itu, hubungan epistemologi dengan pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab serta memberikan suatu gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Nah, dalam epistemologi dikenal dengan sebuah cara untuk mendapatkan suatu ilmu. Maka di dalam pendidikan, mulai dari perencanaan sampai penerapan pendidikan harus dilakukan secara benar, tepat, dan ilmiah. Pendidikan tidak bisa dilaksanakan secara pengalaman saja. Oleh karena itu, di dalam mengkaji sebuah sistem proses pendidikan, harus atau dibutuhkan adanya hasil dari suatu kajian yang mendasar. Model sebuah pendidikan merupakan proses yang sangat bermakna atau memiliki esensi di dalam pencerdasan bangsa. Pedoman yang dilaksanakan merupakan sebuah mekanisme bagi para pelaksana, baik dari tingkat pusat sampai pada sivitas akademik yang ada di institusi sekolah. Salah satunya yang paling penting atau yang paling urgent adalah tenaga pendidik atau guru yang menjadi tombak dan tolak ukur serta juga bisa dikatakan sebagai role model peserta didik. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok 6. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah presentasi dari kelompok 6. Berikutnya kita ke kelompok 7 dengan topik aspek etika pendidikan. Untuk kelompok 7, persilahkan. Baiklah, terima kasih. Kami kelompok 7 yang akan membahas aspek etika pendidikan. Kecerdasan emosional. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Stefani Titania Aurelia. Teman saya Ilham Akhirul Ramdhani, kemudian Galang, dan yang satu lagi Ruth. Akan dijelaskan oleh Ilham. Silahkan kepada Ilham. Baiklah, pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam berhubungan dengan orang lain. Next slide. B. Komponen-komponen kecerdasan emosional. Yang pertama, ada mengenali emosi. Mengenali emosi diri sendiri atau knowing one emotion self-awareness, yaitu mengetahui apa yang dirasakan seseorang pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, mengelola emosi. Mengelola emosi atau managing emotion, yaitu menangani emosi diri sendiri agar berdampak positif bagi pelaksanaan, terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya satu tujuan serta mampu menetralisir tekanan emosi. Yang ketiga, motivasi diri sendiri. Motivasi diri sendiri atau motivasi one sleep, yaitu menggunakan hasrat paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun manusia menuju sasaran, membantu pengambilan inisiatif dan bertindak sangat efektif serta bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Kunci motivasi adalah memanfaatkan emosi sehingga dapat mendukung kesuksesan hidup seseorang. Yang keempat, mengenali recognizing emotion in other empathy, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan orang lain atau masyarakat. Yang kelima, membina hubungan. Membina hubungan atau handling relationship, yaitu kemampuan mengendalikan dan menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain. Cermat
membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, memahami dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. Memperhatikan kelima komponen kecerdasan emosi di atas, dapat dipahami bahwa kecerdasan emosi sangat dibutuhkan oleh manusia dalam rangka mencapai kesuksesan baik di bidang akademis, karir, maupun kehidupan sosial. Ya. Selanjutnya, materi C dan D akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Galang. Silahkan kepada Galang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Next slide. Ada faktor-faktor kecerdasan emosional. Ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di antara lainnya adalah A. Hereditas. Hereditas merupakan faktor pembawaan atau bakat, dan hereditas masuk dalam kategori faktor internal yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Lalu B. Agama. Faktor agama memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Agama memberi pondasi kuat pada diri seseorang agar jiwanya teguh dan tak mudah tergoncang oleh siapapun. Lalu faktor eksternal. Di antara lainnya adalah A. Keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Lalu B. Sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, dan emosi maupun sosial. C. Lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi kecerdasan emosional, di mana masyarakat yang maju kompleks tuntutan hidupnya cenderung mendorong untuk hidup dalam situasi kompetitif, penuh saingan, dan individualis dibandingkan dengan masyarakat sederhana. Lalu, lanjut D. D. Langkah-langkah pengembangan kecerdasan emosional peran orang tua. Next slide. Peran orang tua. Peran orang tua adalah A. Menyadari emosi anaknya. Orang tua merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak mereka. Agar bisa melakukannya, orang tua harus menyadari emosi-emosi. Pertama dalam diri mereka sendiri, kemudian dalam diri anak-anak mereka. B. Mengakui emosi itu sebagai peluang untuk kedekatan dan mengajar. C. Mendengarkan dengan penuh empati dan meneguhkan perasaan anak tersebut, yaitu mendengarkan dan mengamati petunjuk emosi pada anak. C. Mendengarkan dengan D. Menolong anaknya menemukan kata-kata untuk memberi nama emosi yang sedang dialaminya. Langkah ini merupakan langkah yang gampang dan sangat penting dalam pelatihan emosi, misalnya tegang, cemas, sakit hati, marah, sedih, dan takut. Lalu E. Menentukan batas-batas sambil membantu anak memecahkan masalah yang dihadapi. Proses ini memiliki beberapa tahap. 1. Menentukan batas terhadap tingkah laku yang tidak pada tempatnya, menentukan sasaran, memikirkan pemecahan yang mungkin. 4. Mengevaluasi pemecahan yang disarankan berdasarkan nilai-nilai keluarga dan menolong anak memilih satu pemecahan. Baiklah, materi terakhir akan dibacakan oleh Ruth. Karena Ruth sedang berhalangan hadir, karena dia sedang sakit, maka materi terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. E. Langkah-langkah mengembangkan kecerdasan emosional peran dari sekolah. Yang pertama yaitu mengenali emosi diri, melepaskan emosi negatif, mengelola emosi diri sendiri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, mengelola emosi orang lain, dan memotivasi orang lain. Sekian materi dari kelompok 7. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah presentasi dari kelompok 7. Berikutnya kita ke kelompok 8 dengan topik tugas dan fungsi pendidikan.
Untuk Baiklah, saya sebagai moderator, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Fungsi dan Tugas Pendidikan. Anggota kelompok kami itu Pediatosi Margita, Zazanik Paula, M. Bagas Adikara, dan Ariska Priyanti. Next. Ya, materi pertama akan dibacakan oleh Bagas. Bagas, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendidikan. Dalam bahasa Inggrisnya, pendidikan berarti education. Sedangkan dalam bahasa Latinnya berarti educatum, yang berasal dari kata I dan duco. I berarti perkembangan dari luar maupun dari dalam. Menurut Wikipedia, pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran maupun pelatihan. Bisa next slide. Berdasarkan jenis-jenisnya, pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan secara formal ataupun pendidikan secara informal. Baik, untuk berikutnya. Tugas pendidikan berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Next slide. Secara umum, tugas pendidikan terbagi dalam 3 aspek, yaitu aspek akademis atau akhlak, yang terakhir adalah aspek spiritual. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Media. Media, kami persilakan. Next slide. Tolong next slide. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan secara umum, yang pertama mengembangkan kemampuan, yang kedua membentuk watak dan kepribadian, yang ketiga untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. Selanjutnya membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Selanjutnya membantu melestarikan kebudayaan masyarakat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam berdemokrasi, dan menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Fungsi pendidikan menurut I. Wayan Chong. Di bagian pemerintah, pencipta generasi penerus bangsa, alat ukur kepedulian terhadap generasi, alat transformasi nilai, pemberi informasi, dan pemahaman, pencegah tindak kejahatan, dan pembentuk karakter bangsa. Dan masyarakat, sosialisasi, kontrol sosial, pelestari budaya, seleksi, perubahan sosial, dan partner masyarakat. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah presentasi dari kelompok 8 ya. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 9 dengan topik lembaga pendidikan dan tantangan modernisasi. Kelompok 9, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Oktari Ramadanti dari kelompok 9 dan rekan-rekan saya Ihsan Ahsar Huda, Rahma Silva Sumbaya, dan Rida Yunika akan menyampaikan materi kami yaitu Lembaga Pendidikan dan Tantangan Modernisasi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada rekan saya Rahma Silva Sumbaya untuk menyampaikan materi pertama. Baiklah, definisi pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dan modernisasi adalah sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Dan adapun pengertian lembaga pendidikan secara umum yaitu lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Baiklah, materi kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya Rida Yunika. Kepada Rida dipersilakan. Baiklah, karena sepertinya ada kesalahan teknis dari rekan saya Rida Yunika, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat 5 lembaga pendidikan, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan perguruan tinggi atau universitas. Kemudian macam-macam jenis lembaga pendidikan di Indonesia, yaitu ada 3 jenis lembaga pendidikan di Indonesia, yaitu formal, informal, dan non-formal. Jenis lembaga pendidikan formal yaitu diselenggarakan di sekolah atau perguruan tinggi, kemudian yang informal diselenggarakan di masyarakat dan keluarga, dan untuk non-formal diselenggarakan di dalam masyarakat. Kemudian fungsi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki 2 fungsi yaitu manifest dan laten. Untuk fungsi manifest, yang pertama mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, kedua mengembangkan bakat suatu perseorangan untuk kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan suatu kebudayaan. Dan keempat, mengembangkan keterampilan untuk kepentingan dalam partisipasi demokrasi. Adapun fungsi laten lembaga pendidikan, yaitu mengurangi pendidikan orang tua, menyediakan sarana pembangkangan, mempertahankan kelas sosial, dan memperpanjang masa remaja. Peran lembaga pendidikan, yaitu peran lembaga pendidikan dalam keluarga, memberikan pengalaman pertama masa kanak-kanak, serta penanaman modal dan dasar pendidikan. Yang kedua, lembaga pendidikan sekolah, mengajarkan untuk bersosialisasi dan menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, lembaga pendidikan masyarakat, dampak yang diberikan pendidikan masyarakat lebih luas. Hal ini dapat membantu pribadi untuk beradaptasi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ihsan Ahsar Huda. Baiklah, selanjutnya tantangan pendidikan di era modernisasi. Kehadiran globalisasi merupakan tantangan besar bagi dunia pendidikan. Pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat. Ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran. Keempat, tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang efek. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut harus mampu mencetak generasi yang berkualitas. Sekian. Itulah sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Oke, itulah presentasi dari kelompok 9. Berikutnya kita beralih ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 10.
yang akan dimoderatori oleh saya sendiri. Untuk penyaji, silakan slide show-nya dari kelompok 9-10. Dengan topik perkembangan peserta didik. Next. Oke. Adapun pemateri Hilda Dinda Yuranti, saya sendiri Michael John Ripando, Ayu Pratiwi. Oke. Next. Table of content, saat yang pertama ada pengertian perkembangan peserta didik. Yang kedua ada mengenal peserta didik sebagai manusia. Yang ketiga kedudukan peserta didik dalam perspektif filsafat progresivisme. Next. Oke. Perkembangan adalah pola bergerak atau perubahan yang dimulai sejak perubahan dan berlanjut sepanjang kehidupan. Dari Yusen 1992. Psikologi perkembangan berfokus pada perubahan perilaku dan kemampuan yang terjadi pada saat perkembangan. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hilda Dinda. Baiklah, materi selanjutnya mengenal peserta didik sebagai manusia. Yang pertama, peserta didik sebagai subjek yang dididik. Status seorang pendidik adalah sebagai subjek yang dididik. Pandangan modern cenderung menyebutnya sebagai siswa. Dikarenakan tanpa memandang usia dan jenis kelamin, serta subjek dan individu yang otonom yang ingin diakui oleh semua. Sehingga sebagai pribadi, ia akan terus mengembangkan dirinya, memenuhi pendidikannya guna sebagai tameng dari berbagai masalah yang akan dihadapinya kelak. Yang kedua, peserta didik sebagai manusia biasa sama seperti pendidik. Mereka terdiri dari tubuh dan jiwa yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Dari jiwa raga yang dimiliki siswa, setidaknya menunjukkan potensi yang ada pada diri siswa. Dan pengembangannya juga tergantung pada kekuatan pengaruh eksternal. Walaupun dalam diri peserta didik sudah ada potensi, namun membutuhkan untuk dikembangkan. Maka peran pendidikan dalam hal ini sangat dinantikan oleh peserta didik. Yang ketiga, next slide. Tolong next slide. Yang ketiga, pendidikan diperuntukkan kepada peserta didik. Segala bentuk kegiatan pendidikan diharapkan dapat menyatu dengan para peserta didik. Dengan hal ini, perlunya para pendidik mengenal lebih jauh bagaimana karakteristik yang beragam dari seorang peserta didik tersebut. Dengan mengandalkan pendekatan secara emosional atau berinteraksi dengan para peserta didik tersebut. Karena suksesnya sebuah usaha pendidikan adalah berasal dari pendidik dan para peserta didik itu sendiri yang dapat saling berkolaborasi secara serasi. Untuk mengenal peserta didik, perlu memahami hakikat manusia, karena peserta didik juga manusia biasa. Yang keempat, pendidikan sebagai usaha sadar untuk memanusiakan manusia. Hal ini menjelaskan tentang pendidikan yang harus memandang peserta didik secara manusiawi dan mengembangkan pribadi sepenuhnya dalam kesatuan yang seimbang, harmonis, dan dinamis. Perkembangan semua aspek kepribadiannya yang bisa menjangkau segala hubungan, baik hubungan yang Maha Esa, alam sekitarnya, maupun dengan manusia lain. Baiklah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. 3. Kedudukan peserta didik dalam perspektif filsafat progresivisme. Tolong next slide.
Dalam konsep progresivisme, pendidikan berarti tidak mentransmisikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan kemampuan dengan memberi mereka rangsangan yang tepat. Teori progresivisme menempatkan peserta didik pada posisi sentral dalam belajar. Peserta didik dituntut bisa melakukan usaha. Manfaat dari progresivisme yaitu filsafat progresivisme dapat memberikan warna dan corak pada pendidikan sehingga dapat menghasilkan manusia yang berkualitas, kompetitif di bawah tantangan zaman. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah presentasi dari kelompok 10 sekaligus mengakhiri presentasi kita pada hari ini. Dan demikian dari tadi presentasi dari semua kelompok. Mari kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator. Oke, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.